Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Abdillah Sinaga, Aida Arifah Nur, Jumatri, Nurul Akmari Tonga, Widatul Marhama, dan Yulia Citra. Kali ini kelompok kami akan membahas dasar pengembangan sistem informasi dalam BK dengan dosen pengampu Pak Rafael Lisinus Ginting, SPD, MPD. Nah, nama saya Abdillah Saputra Sinaga. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem informasi. Pertama, itu ada perkembangan sistem informasi. Itu ada 4 periode. Periode pertama itu pramekanik, yang kedua mekanik, yang ketiga elektromekanik, yang keempat elektronik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi dulu ya. Nah, manusia mulai mempertukarkan informasi sejak dahulu, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, atau jika dihitung sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Cara mempertukarkan informasi itu adalah dengan menuliskannya pada batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Nah, kita masuk kepada periode pertama, yaitu pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Itu terjadi pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah saat ini, yaitu namanya Lebanon. Mereka menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasikan simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Nah, periode pertama itu pramekanik itu yang pertama sekali terjadi, yaitu pada tahun 3000 sampai 2000 Masehi ya. Kemudian sampai sekarang pun masih ada yang mendiami atau yang masih ada yang menyampaikan informasi seperti itu, yaitu dunia bagian Timur Tengah yang pada saat ini yaitu Lebanon. Kemudian periode kedua yaitu mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan. Nah, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah yaitu mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Nah, pada periode kedua ini yaitu mekanik, di sini adalah masa pertengahan, karena sini sudah terdapat manusianya sudah menggunakan peralatan dan alat untuk merekam informasi seperti itu. Karena kan agar penyampaian informasi menjadi lebih mudah dimengerti, karena kan ada mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah yang besar. Ini terjadi pada tahun 1600 Masehi, yaitu yang tercipta yaitu salah satunya komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan, yaitu diciptakan oleh Blaise Pascal. Yang ketiga, periode ketiga, yaitu elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah pasca lain terus ditemukan. Nah, pada periode ini diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama di dunia yang digunakan untuk menyimpan program dan data, yaitu pada tahun 1948. Komputer tersebut adalah itu ciptaan dari Dubert Manchester Mark I. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari periode ketiga elektromekanik. Nah, masuk ke periode keempat yaitu elektronik. Jean Horny mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya.
pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, yang mana adalah cikal bakal dari internet yang kita gunakan sekarang ini. Nah, dalam periode keempat ini atau elektronik, di sini sudah terciptalah di sini melanjutkan periode-periode sebelumnya yang digunakan, yaitu contohnya komputer. Nah, kalau komputer itu kan butuh internet ya untuk mengakses semua website kan. Maka yaitu di periode elektronik ini atau periode keempat ini, Amerika membuat dan mendirikan ARPANET, yaitu berupa Advanced Research Project Agency Network. Nah, mereka di sini menggunakan alat atau cikal bakal dari internet yang kita dapatkan pada saat ini. Itu terjadi tahun 1948 ya. Kemudian masuk. Nah, begitulah penjelasan singkat dari perkembangan sistem informasi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang pada saat ini kita rasakan ya, yang kita dapat ya. Sekian dari saya. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen. Pengiriman dan penerimaan dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetic tape. Sejarah perkembangan sistem informasi terbagi beberapa generasi, yaitu satu generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Selanjutnya, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini, batch processing system job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS. Keduanya merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga ini telah dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online, sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara multi-user, berarti komputer yang memiliki resource yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. 2. Multi-programming, berarti komputer melayani banyak proses sekaligus pada waktu bersamaan, yaitu dengan membagi memori menjadi beberapa bagian dengan satu bagian memori. Yang ketiga, time sharing varian dari multi-programming, di mana dia pemakai mempunyai satu terminal online dengan pemroses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian secara cepat. Yang terakhir, spooling, yang membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus, dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Saat terdapat permintaan layanan peripheral, langsung diterima dan data disimpan lebih dulu di memori yang disediakan, kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh peripheral. Selanjutnya itu generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi keempat ini, sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real-time application. Perkembangan dengan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau FC dan teknologi jaringan. Selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem operasi global mereka. Tapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus
diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070 perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. B. Pengertian sistem informasi bimbingan dan konseling. Nah, apa sih sistem informasi bimbingan konseling itu? Jadi teman-teman, sistem informasi bimbingan konseling adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data siswa, data masalah-masalah bimbingan konseling di sekolah yang saling terhubung. Nah, fungsi dari sistem informasi ini sendiri adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan yang berkaitan dengan siswa, baik itu dalam masalah pembelajaran, pelanggaran, maupun karir. Nah, selanjutnya ada definisi kerangka kerja. Framework atau kerangka kerja adalah istilah yang sering muncul dalam dunia developer. Istilah tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program secara sistematis. Saat ini, seorang pengembang, khususnya dalam bidang web development, diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan perangkat lunak. Keuntungan lain adalah untuk mengembangkan perangkat lunak dengan penyusunan kode secara terstruktur dan konsisten. Secara umum, kerangka kerja seperti juga bangunan yang mempunyai struktur. Kerangka kerja bertindak sebagai panduan dan struktur yang menyokong bangunan tersebut. Pada masa kini, kebanyakan kerangka dibuat dalam bentuk perkataan, gambar, atau peta supaya kajian tidak terkeluar dari ide-ide, teori, maupun konsep. Konseptual menganggap kerangka kerja sebagai thinking tools dan boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah survei sistem. Nah, tahap SDLC ini juga terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, identifikasi sistem, seleksi, dan perencanaan. Di mana untuk yang pertama adalah identifikasi sistem. Nah, proses ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimilikinya. Tim kemudian akan mencari peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Lalu, untuk yang seleksi adalah tahap ini akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan tersebut guna memastikan solusi yang diciptakan sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Lalu untuk yang terakhir adalah perencanaan sistem. Nah, langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal untuk mulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang sudah dipilih. Lalu untuk tahapan yang kedua adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah sebuah teknik yang memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen penyusun sistem tersebut. Lalu untuk tujuannya ini tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja tiap komponen serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, beberapa aspek yang perlu menjadi target analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi ini antara lain business users, analisis jabatan, proses bisnis, aturan yang disepakati, masalah, dan solusinya, business tools, dan rencana bisnis atau business plan. Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah perancangan. Nah, perancangan atau desain pengembangan sistem ini dimaksudkan memberikan blueprint lengkap sebagai guideline bagi tim IT atau terutama programmer. Nah, dalam membuat aplikasi, dengan demikian tim IT ini pun tak lagi mengambil keputusan atau bekerja dengan cara sporadis. Lalu untuk tahapan yang keempat adalah implementasi, di mana tahapan pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya. Untuk tahapan berikutnya adalah pengujian. Nah, sebuah sistem ini perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Untuk pengujian yang diterapkan bermacam-macam seperti performa, efisiensi input, sinteks, output, dan sebagainya. Untuk tahap pengembangan sistem informasi ini membutuhkan persiapan berbagai aspek pendukung, selain aplikasi, kesiapan perangkat keras, dan beberapa fasilitas terkait lainnya juga perlu disiapkan.
Nah, adapun dalam implementasi, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain migrasi dan konversi, pelatihan untuk user dan uji coba. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah perubahan dan pemeliharaan. Nah, langkah ini juga mencakup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem. Nah, di samping ini, memantau sistem pada waktu tertentu, maintenance juga mencakup aktivitas antisipasi gangguan kecil atau bug, penyempurnaan sistem dan antisipasi terhadap beberapa risiko dan faktor luar sistem. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian E, yaitu penggunaan sistem informasi. Nah, begitu banyak manfaat yang kita dapat rasakan dari adanya sistem informasi ini. Lalu, bagaimana sih peranan atau penggunaan sistem informasi sendiri? Nah, peranan teknologi informasi pada aktivitas yang sangat besar, di mana teknologi informasi menjadi fasilitator utama kegiatan bisnis contohnya. Nah, teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan pendidikan juga sistem informasi ini menjadi salah satu hal yang penting karena dapat menyampaikan informasi dengan lebih mudah. Nah, tahukah teman-teman, dengan teknologi berbagai kemudahan dapat kita rasakan. Banyak nih perusahaan yang sekarang melakukan investasi yang sangat besar atau yang sangat tinggi di bidang informasi, di bidang teknologi informasi. Mengapa? Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Nah, di sini kami akan menyampaikan salah satu pendapat ahli, yaitu menurut Bodnar dan Hepwood dalam Kadir tahun 2014, ia mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransportasi data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, hal ini tentunya membuat sistem informasi ini menjadi lebih bermanfaat lagi, di mana dengan adanya sistem informasi kita dapat mengolah data untuk mempermudah kita dalam mendapatkan informasi yang berguna. Nah, hal ini juga lah yang terjadi dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, baik yang dilakukan oleh konselor maupun guru BK, di mana dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dalam mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dan bermanfaat tentunya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah menurut O'Connor dan Gelvin dalam Kadir tahun 2014 yang mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi untuk keperluan pemasaran mengemukakan beberapa alasan penggunaan teknologi informasi. Antara lain, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu secara signifikan meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan memegang peran yang penting dalam implementasi yang efektif terhadap setiap elemen strategi pemasaran. Nah, penggunaan sistem informasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan teman-teman antara pilihan-pilihan serta memegang peran yang penting dalam implementasi efektif terhadap setiap elemen strategi pemasaran. Nah, yang kedua itu adalah mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan. Nah, tentu teman-teman, memang sistem informasi ini dapat memberikan kemudahan dalam pengembangan strategi serta penyampaian informasi kepada pihak lain dengan lebih mudah. Nah, yang ketiga adalah teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasi berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi. Nah, hal ini tentu sudah sangat kita pahami bahwa teknologi informasi ini mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dengan organisasi yang menyediakan banyak informasi serta kemudahan dalam membagikan atau memberikan akses terhadap informasi yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, yang terakhir teman-teman, teknologi informasi juga mempengaruhi antarmuka organisasi dengan lingkungan, di mana sistem antar organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data elektronik menciptakan hubungan yang lebih dekat antar organisasi ataupun pihak yang berkepentingan. Di sini teman-teman, kita berikan contoh di sekolah. Saat seorang guru BK membuat sebuah laporan ataupun melakukan kegiatan konseling terhadap para siswanya, maka beliau akan mengumpulkan data. Nah, data tersebut yang ia
dibuat dengan menggunakan sistem informasi ataupun teknologi bisa dibagikan dengan lebih mudah baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada orang tua siswa. Mungkin untuk mengetahui bagaimana hasil daripada bimbingan dan konseling yang dilakukan kepada siswa tersebut. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua, sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen. Pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetik. Sistem informasi bimbingan konseling adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data siswa, data masalah-masalah bimbingan konseling di sekolah yang saling terhubung. Framework atau kerangka kerja adalah istilah yang sering muncul dalam dunia developer. Istilah tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program secara sistematis. Saat ini, seorang pengembang khususnya dalam bidang web development diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 6, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.